Halo guys, kembali lagi bersama aku Siti. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Squid Game. Film yang berasal dari negara ginseng ini benar-benar menarik sekali untuk dibahas. Dimana di film ini menceritakan tentang sekelompok orang-orang yang diharuskan untuk mengikuti sebuah permainan yang akan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka tak bisa mengikuti permainan ini, maka nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Bagi mereka yang menang, mereka akan mendapatkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Bagi mereka yang gugur, maka uang mereka akan disumbangkan untuk yang menang. Nah, daripada Mimin kebanyakan spoiler, langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sekelompok anak-anak Korea sedang memainkan sebuah permainan yang secara alami sering dimainkan oleh anak-anak pada umumnya. Dan salah satunya adalah permainan cumi-cumi. Permainan ini dibagi menjadi dua regu, yaitu penyerang dan penjaga. Begitu permainan dimulai, penjaga bergerak dengan dua kaki di dalam garis. Sementara penyerang hanya boleh melompat dengan satu kaki di luar garis. Namun penyerang bisa memotong jalan melalui pinggang cumi-cumi dan mendapatkan kebebasan berjalan dengan dua kaki. Dan jika sudah siap melakukan pertempuran terakhir, para penyerang berkumpul di mulut cumi-cumi. Dan untuk menang, para penyerang harus menginjak bidang kecil di atas kepala cumi-cumi. Tapi jika mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan mati. Dan jika menang, para penyerang harus berteriak hore. Dan film Squid Game pun dimulai. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki biasa yang bernama Seong Gi-hun. Di sini ibunya meminta Gi-hun untuk membelikan putrinya gayung ayam goreng karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Karena uang yang diberikan ibunya sangat sedikit, akhirnya Gi-hun mencari kartu tabungan ibunya di sela-sela lemari dapur. Setelah mendapatkan kartu itu, Gi-hun ditemani temannya pergi ke ATM untuk menarik uang. Percobaan pertama kata sandi gagal, kedua gagal, dan yang terakhir ternyata kata sandi ATM ini adalah tanggal ulang tahun gayung cucunya. Setelah mendapatkan uang itu, Gi-hun kembali berjudi, tapi sayangnya dia kalah. Dan percobaan kedua dia menang besar karena dia memasang nomor tanggal ulang tahun anaknya. Dia menang dengan uang yang tidak sedikit, yaitu 4.500.000 won. Di hari ulang tahun gayung ini, dia akan membelikan semua yang anaknya minta. Tapi itu pupus sudah setelah rentenir datang untuk menagih hutang kepadanya. Gi-hun lari terbirit-birit sampai dia menabrak seorang wanita tak dikenal. Gi-hun bangkit kembali untuk lari, tapi dia malah tertangkap oleh para rentenir. Di saat Gi-hun ingin memberikan uangnya kepada rentenir, ternyata uang 4.500.000 won-nya lenyap. Ternyata gadis yang dia tabrak tadi adalah seorang pencopet. Alhasil Gi-hun menjadi santapan empuk para rentenir. Dia diancam untuk memberikan organ tubuhnya jika dia tak bisa melunasi hutangnya dalam sebulan ke depan. Dan mau tidak mau, Gi-hun akhirnya setuju dengan usulan para rentenir ini. Malam harinya Gi-hun pergi ke tempat permainan jepit boneka. Di sana dia bermain agar bisa mendapatkan hadiah dan diberikan ke anaknya nanti. Gi-hun berhasil mendapatkan hadiah itu berkat bantuan seorang anak kecil yang sangat mahir. Kemudian Gi-hun membawa anaknya untuk makan malam berdua dan memberikannya kado yang dia dapat. Tapi sayangnya di dalam kado itu berisi sebuah pistol korek api. Memang ayah yang bijaksana. Tapi selama makan malam ini, ekspresi Gayong ini tampak tidak menunjukkan ekspresi orang yang bahagia. Wajahnya tampak datar. Setelah membawa putrinya makan malam, Gi-hun kembali mengantar Gayong ke rumah mantan istrinya. Dan dia melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Tetapi di saat Gi-hun menunggu di stasiun kereta api, dia dihampiri oleh seorang pria tampan. Dia ingin mengajak Gi-hun bermain. Awalnya Gi-hun menolak karena saat ini suasana hatinya kurang baik. Tapi itu tidak bertahan lama setelah Gi-hun melihat tumpukan uang di dalam koper pria tampan ini. Dia ingin Gi-hun melakukan permainan dakjil bersamanya. Jika Gi-hun menang, maka dia akan mendapatkan 100.000 won. Tapi jika Gi-hun kalah, dia harus memberikan pria tampan ini 100.000 won. Permainan pun dimulai, tapi sayangnya Gi-hun kalah. Karena Gi-hun tak mempunyai uang, jadi dia membayarnya dengan tamparan. Permainan terus berlanjut, tapi Gi-hun tetap saja kalah. Dia mendapatkan tamparan demi tamparan. Dan
Dan sampai pada akhirnya Gi-hun menang dan dia mendapatkan 100.000 won. Gi-hun mendapatkan banyak sekali uang dari pria tampan ini. Pria tampan ini juga menawarkan kesempatan emas jika Gi-hun mau bergabung dengannya. Dia juga memberikan kartu namanya, jika Gi-hun berminat maka Gi-hun bisa langsung menghubunginya. Tapi Gi-hun tak ambil pusing, dia langsung ke pasar dan membelikan ikan ke tempat ibu temannya. Di rumah, ibu Gi-hun bertanya-tanya tentang uang yang Gi-hun dapat. Ibunya mengira kalau dia telah mencuri atau berjudi. Tapi tentu saja Gi-hun menolak karena ini adalah uang hasil jerih payahnya. Di sini ibu Gi-hun juga mengatakan kalau Gayong, ibu dan ayah tirinya akan pindah ke Amerika tahun depan karena ayah tiri Gayong mendapatkan pekerjaan di sana. Ibunya sangat tak rela jika harus berpisah dengan cucunya. Dia meminta Gi-hun untuk mendapatkan hak asuh Gayong kembali. Jika Gi-hun bisa membuktikan kemampuannya untuk membiayai Gayong, maka hak asuh akan pindah ke tangan Gi-hun. Di kamar, Gi-hun mulai memikirkan perkataan ibunya tentang hak asuh Gayong, dan satu-satunya cara dia akan menelpon pria tampan tadi. Di sini Gi-hun bersiap-siap menunggu jemputannya. Tampak sebuah mobil lengkap dengan supir yang menggunakan topeng menjemput Gi-hun. Tapi setelah Gi-hun masuk ke mobil, dia langsung dibius dan tak sadarkan diri. Dan saat sadar, dia dan ratusan orang lainnya telah berada di suatu ruangan yang tidak mereka ketahui. Orang-orang yang ada di sana juga menggunakan baju lengkap dengan nomor masing-masing. Contohnya seperti pria 001 ini. Dia mungkin adalah pria pertama yang setuju ikut ke tempat ini. Dan Gi-hun adalah nomor terakhir, yang berarti dia adalah orang terakhir yang setuju ke tempat ini. Bukan hanya itu saja, Gi-hun juga bertemu dengan gadis yang telah mencopet uangnya. Ternyata gadis 067 itu sedang dihajar oleh pria 101. Mereka dulu adalah rekan, tetapi 067 ini mengkhianatinya. Gi-hun secara tidak sengaja menghentikan perkelahian mereka ini. Dia menagih uang yang telah dicuri oleh 067. Walaupun Gi-hun bersikeras, tetapi uangnya juga tak akan bisa kembali. Alhasil Gi-hun malah bertengkar mulut dengan pria 101 ini. Tidak berapa lama pria bertopeng dan bersenjata ini datang. Mereka mengatakan kalau mereka semua yang ada di sini akan berpartisipasi dalam 6 permainan selama 6 hari. Dan untuk para pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang tunai dengan jumlah besar. Dan hampir semua peserta yang ikut dalam game ini mengalami masalah keuangan atau terlilit hutang, dan permainan ini adalah kesempatan akhir yang mereka tawarkan, dan hadiah uang akan terakumulasi di sana seusai tiap permainan, dan mereka akan mengungkapkan jumlah setelah permainan pertama selesai, dan mereka semua mulai menandatangani surat perjanjian yang telah dipersiapkan. Setelah itu mereka mulai melakukan pengambilan gambar dan pergi ke tempat permainan yang telah dipersiapkan. Tempatnya begitu cantik dengan perpaduan warna pink dan kuning. Dan setiap apa yang mereka lakukan di tempat ini semuanya terekam CCTV, dan satu pria bertopeng berwarna hitam. Ya, bisa disebut ketuanya, tapi bukan pemiliknya ya. Di sini ternyata Gi-hun bertemu dengan teman lamanya, yaitu Sang-woo. Tempat permainan ini sangat indah dan terdapat boneka perempuan yang sangat besar dari seberang sana. Dan permainan pertama ini adalah lampu merah, lampu hijau. Mereka semua bisa bergerak maju selama penjaga berteriak lampu hijau. Dan jika ada pergerakan yang terdeteksi, mereka semua akan tereliminasi. Mereka semua tertawa dan menganggap ini adalah lelucon. Saat permainan dimulai, orang pertama yang tereliminasi adalah nomor 324, dan dia langsung ditembak di tempat. Melihat hal itu semuanya panik, yang membuat banyak sekali korban yang berjatuhan. Satu persatu dari mereka mulai tereliminasi, dan yang tersisa tinggal beberapa orang saja. Permainan kembali dimulai. Semuanya takut untuk bergerak, tapi satu kakek-kakek pemberani melaju dengan sangat cepat. Mungkin dia sudah mengetahui cara bermain permainan ini. Melihat kakek itu berjalan tanpa hambatan, semuanya juga mulai melakukan apa yang dilakukan si kakek ini. Tapi sayangnya Gi-hun terperangkap pada tumpukan mayat. Sang-woo mengatakan kepada Gi-hun untuk jangan bertele-tele sebelum waktunya habis. Karena waktu berjalan terus, Gi-hun mulai mendengarkan perkataan Sang-woo dan
melanjutkan permainan. Semakin mendekati garis finish, semakin banyak juga yang tereliminasi dan semakin banyak juga tumpukan mayat di mana-mana. Dan beberapa dari mereka juga sudah sampai ke garis finish. Gi-hun yang masih berjuang hampir saja nyawanya meleset karena terpeleset tangan mayat. Dan untung saja dia diselamatkan oleh pria berkulit hitam yang bernomor 199. Dan akhirnya Gi-hun dan nomor 199 berhasil sampai ke garis finish. Dan untuk yang tersisa mereka semua tereliminasi. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian part 1 dari film yang berjudul Squid Game ini? Komen di bawah ya. Dan untuk part 2-nya akan segera menyusul. Bye-bye.